langsung bacakan pertanyaan yang sudah dihimpun oleh tim Kalam Hati. Ini terkait dengan ini, Kang Rashid. Penghasilan saya, Kang Rashid, lebih besar dari suami dan terkadang saya merasa dia minder. Padahal saya bekerja tulus untuk membantu perekonomian keluarga. Karena suami juga masih punya tanggung jawab untuk mengurus orang tuanya. Apa yang harus saya lakukan ya, Kang? Karena kalau mindernya datang, sikapnya kepada saya juga berubah. Kang Rashid ya. Bagaimana kemudian komunikasi antar suami dan istri ini juga penting sekali. Silakan Kang Rashid dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Teman hati rahmati Allah, bagus sekali pertanyaannya Kak Ende. Bahwa tadi ada muncul minder dari sang suami karena istrinya karirnya melesat, penghasilannya lebih besar ya, dibanding suaminya. Saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, walahunna misladi alaihinna bil ma'ruf. Wanita itu berhak menerima nafkah. Wanita itu berhak menerima nafkah dari sang suami dengan cara yang baik, yang ma'ruf, bukan dengan cara yang di luar yang ma'ruf gitu. Nah, maka bagaimana Kang Rashid wanita yang menafkahi suami karena mungkin kalinya besar. Taib, saya teringat ini dengan peristiwa ini terjadi pada sahabat Nabi dan teman hati. Sahabat itu namanya Imam Ibnu Mas'ud. Imam Ibnu Mas'ud punya istri penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Oke. Kemudian waktu itu Rasulullah mengadakan halaqah taklim, menyampaikan kalian bersedekahlah, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Kemudian sang istri Imam Ibnu Mas'ud ini bergegas bersedekah. Datanglah kepada Rasulullah. Tapi sebelum datang kepada Rasulullah untuk bersedekah, maaf sekali, dia komunikasi sama suaminya, Imam Ibnu Mas'ud. Saya mau bersedekah. Apa kata suaminya? Yang berhak disedekahi olehmu adalah suamimu dan anakmu. Masya Allah. Kata suaminya itu. Akhirnya namun belum ada kata yakin di hatinya istrinya Imam Ibnu Mas'ud. Istrinya beliau itu mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mau bersedekah nih. Dia mengeluarkan kalungnya, kemudian cincinnya, emasnya, disedekahkan kepada Rasulullah SAW untuk dimanfaatkan di kaum mukminin muslimin itu. Namun ya Rasulullah, tadi suamiku berkata begini, yang berhak menerima sedekahmu itulah suamimu dan anakmu. Apa kata jawaban Nabi? Betul. Yang berhak itu adalah suami dan anak. Pendapatan dia memang besar gitu ya. Sehingga pendapatan suami itu kecil di bawah itu. Sehingga tidak mampu bisa menepati keseluruhannya. Maka kata Nabi, bijak, sedekah yang akan keluarkan lebih berhak suami dan anakmu lebih dahulu. Keluarganya dulu, baru keluar itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada hubungan interaksi. Ketika sekarang istrinya sedang karir, sok atau disubsidi. Sampai sang suami ini semakin keras, giat, sehingga dia bisa nafkahnya naik. Hal ini pun dilakukan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Oh iya. Jadi Imam Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kami supaya kami mampu menafkahi rumah tangga kami. Nah, begitu pun si ibu ini, ketika ibu wanita karir, ibu pun juga berpikir bagaimana suamiku ini juga karirnya naik juga barengan gitu. Maka harus disubsidi atau dikasih empowering supaya tidak minder warna. Sehingga kalau minder betul akan mempengaruhi komunikasi sikap dalam rumah tangga. Nah, Imam Ibnu Mas'ud berdiskusi dengan istrinya. Mah, sudah mamah di rumah. Biar papah yang akan menjemput nafkahnya. Tapi mamah doakan. Jadi dua engine berjalan. Suami di luar menjemput rezeki, istri di rumah berdoa. Jadi dua mesin berjalan, tolong doakan aku. Aku akan menjemput rezeki mencari nafkah. Nah, maka dikisahkan istrinya Imam Ibnu Mas'ud itu setiap ba'da asar baca waqiah. Ini barangkali tips ya. Baca waqiah, ya Allah, mudahkan urusan pencarian nafkah suamiku. Imam Ibnu Mas'ud terus di luar, dia action di luar, sang istri di rumah berdoa. Terus bergerak dua mesin ini, akhirnya Imam Ibnu Mas'ud masuk melampaui karir istrinya. Oh, akhirnya bisa itu. Nah, gitu ya, kan? Jadi memang tadi ini masa transisi. Mungkin sang suami sedang akibat corona atau apa saja ada PHK. Tetapi punten di sini itu adalah masa transisi. Maka tetap tanggung jawab nafkah adalah suami. Nah, sang istri kalau ada kelebihan rezeki atau apa saja, bantu dia supaya cepat naik ke atas. Ada yang kasih itu. Nah, itulah jawaban tips dari Kang Rashid. Saling ada hubungan interaksi sehingga terjadi kembali pada posisinya lagi. Suami menafkahi, ibu mengurus rumah tangga di rumah. Oke, itu dia ya kalau tips dari Kang Rashid, dan semoga insya Allah ini juga bisa menjawab pertanyaan ya yang sudah
diberikan oleh teman hati yang tadi.